Kids, ketemu lagi dengan Kak Pia pada minggu ini di dalam ibadah Impact Kids Online. Apa kabar semuanya? Kakak yakin kalian semua sukacita dan bersemangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman hari ini. Nah, sebelum kita mulai, yuk adik-adik pastikan kalian udah sarapan dan udah mandi juga ya. Supaya nanti waktu kita memuji Tuhan, waktu kita dengarkan firman, kita bisa melakukannya dengan lebih semangat. Adik-adik, ada yang ingat nggak minggu lalu ibadah online kita membahas tentang apa? Bener, minggu lalu kita belajar tentang arti gereja. Nah, di dalam Alkitab, Rasul Paulus menyebut jemaat Allah sebagai bagian dari tubuh Kristus. Hari ini kita mau belajar apa sih artinya tubuh Kristus? Tapi sebelum itu, yuk kita mau berdoa sama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan semangat dan kami siap untuk beribadah. Tuhan Yesus, pimpin sertai kami agar kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa dengarkan firman, kami bisa mengerti firman, dan nanti kami juga bisa melakukan setiap firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, kita mau ingat lagi nih ayat hafalan kita yang minggu lalu. Diambil dari Matius 18 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita mau bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Cynthia. Adik-adik, coba kita lihat tubuh kita sebentar. Setiap bagian tubuh kita mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Kalau menurut Rasul Paulus, kita semua adalah bagian tubuh Kristus yang juga punya fungsinya masing-masing. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan hari ini, mari siapkan diri adik-adik untuk bisa mendengarkan dengan baik ya.
Duduk yang rapi dan tenang dan dengarkan kakak. Nah, kita kembali lagi ke fungsi bagian tubuh kita. Kita mempunyai mata yang berfungsi untuk melihat. Kita punya mulut untuk makan dan berbicara. Kita punya tangan untuk menulis dan memegang barang. Dan juga bagian tubuh-tubuh lainnya dengan fungsinya masing-masing. Bahkan bagian tubuh kita yang tidak bisa kita lihat mempunyai fungsinya sendiri untuk tubuh kita atau untuk hidup kita. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Hal ini Paulus sampaikan untuk menanggapi masalah yang ada pada jemaat di Korintus. Saat itu, jemaat Korintus terpecah-pecah karena banyak hal. Salah satunya justru karena karunia Tuhan yang diberikan kepada masing-masing mereka. Sama seperti bagian tubuh kita yang punya fungsinya masing-masing untuk keberlangsungan hidup kita. Begitu juga anggota jemaat gereja Tuhan. Tuhan kasih kita kemampuan yang berbeda-beda satu sama lainnya agar kita bisa saling melengkapi untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Nah, pada saat itu perbedaan kemampuan ini tidak dimanfaatkan oleh jemaat Korintus untuk bersatu. Justru mereka malah saling membandingkan kemampuan mereka mana yang paling keren. Ada yang diberi kemampuan untuk mengadakan mukjizat, ada yang diberi kemampuan untuk mengajar firman, ada juga yang punya kemampuannya untuk memimpin. Apakah berarti yang bisa memimpin lebih hebat daripada yang bisa membuat mukjizat? Atau orang yang membuat mukjizat apa lebih hebat dari orang yang bisa mengajar? Begitu juga dengan kita saat ini. Kalau ada di antara kita yang bisa bermain musik dan melayani di gereja, apakah itu tandanya dia lebih hebat daripada yang menyapa atau memberi senyum hanya lewat pelayanan asyir? Atau kalau ada yang bisa melayani dan membantu bawa kotak persembahan, apakah dia lebih hebat daripada yang melayani dalam doa? Tentu saja jawabannya tidak. Semua kemampuan itu sama hebatnya di mata Tuhan, adik-adik. Karena Tuhan itu memberikan setiap kita kemampuan yang berbeda-beda agar bisa saling membantu dan melengkapi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, yuk kita ambil bagian kita masing-masing dalam jemaat gereja sesuai dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Lalu tak lupa juga kita menghargai dan menghormati teman-teman kita yang punya kemampuan berbeda karena kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ulang sekali lagi yuk adik-adik. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terakhir, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, taruh tangan kita di dada, kita mau baca kalimat komitmen kita. Aku mau menghormati sesamaku sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita ulang sekali lagi ya. Aku mau menghormati sesamaku sebagai bagian dari tubuh Kristus. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memahami dan mengerti apa itu bagian dari tubuh Kristus dan kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Ajar kami mau melakukan terus kehendak Tuhan yang mau Tuhan buat setiap kehidupan kami. Tuhan pimpin kami, keluarga kami, dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
karena kasih Tuhan, Dia yang mati rela berkorban, tunjukkan cinta tanpa imbalan, karena memang Tuhan yang sayang, berkorban untuk kamu dan aku, karena Tuhan sayang, berkorban untuk kamu dan aku, karena Tuhan sayang. Hidupku karena kasih Tuhan, Dia yang mati rela berkorban, tunjukkan cinta tanpa imbalan, karena memang Tuhan yang sayang, berkorban untuk kamu dan aku, karena Tuhan sayang, berkorban untuk kamu dan aku, karena Tuhan sayang. Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik, Dia mati bagiku. Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik, Dia berkorban untukku. Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik, Dia mati bagiku. Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik, Dia berkorban untukku. Adik-adik, hari ini kita udah belajar bahwa kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Sama seperti tubuh kita, setiap dari kita punya peran masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai dan saling mengasihi sesama tubuh Kristus. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas hari ini, kalian bisa foto aktivitasnya atau videonya dan kirim ke nomor Impact Kids di bawah ini. Kalau gitu, see you everyone. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.